Kayaknya masalahnya bukan hanya dari sini. Ini IC ampli-nya ya, yang keluar ke speaker. Ya, ini bukan hanya dari sini. Karena inputnya juga ada masalah ini. Tengok ya. Ini input ada sini. Nih. Kemudian ini satu lagi sebelah kiri. Nah tuh. Tapi output dari IC ini nggak ada. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini dia. Nggak ada. Ini ada 4 keluaran ya di sini untuk front sama rear, untuk depan ya, depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Jadi ada 4 outputnya dari sini dan tidak ada keluar gitu. Jadi ini IC selektor. Tapi karena di sini juga ada untuk tone controlnya seperti treble, bass dan juga loudness. Jadi ini bisa kita sebut IC processor. Yang ini semua ya sistemnya, ini termasuk ini treble ya. Treble, bass, ini semua diproses dari sini, dari IC ini gitu. Nah, IC ini yang prosesnya gitu. Tapi ternyata dari outputnya itu tadi front sama rear ya, depan sama belakang ini kan ada bagian depan ada kiri dan kanan, belakang kiri dan kanan gitu. Tidak ada keluar dari sini. Dan ini pengontrolan ini melalui clock data ya, clock data oleh IC main prosesornya ini gitu ya. Nah, tadi setelah kita cek ini IC tidak mendapatkan tegangan yang 10 volt di pin 2 ini ya. Pin 2 ini harusnya 1, 2 ini harusnya ada 10 volt kalau menurut literaturnya. Paling hanya 2 saja yang kebakar atau hanya sebelah. Biasanya seperti itu yang saya temukan. Tapi kali ini kenapa tiba-tiba padahal volume tidak pernah sampai di atas 60%. Jadi saya mencurigai ini ada masalah di bagian lain. Dan ternyata yang benar. Di sini saya temukan ada 9 volt yang nggak masuk. Mudah-mudahan masalahnya dari sini gitu. Karena ketika kita masukkan pun input kemari, dia tidak ada. Memang saya belum cek ini mute-nya. Mungkin ada masalah di mute. Karena ini kan ada juga masalah mute. Referensinya juga ada di sini gitu. Nah, jadi kemungkinan besar ini masalah dari 9 voltnya. Kita cari dulu nih 9 volt ini kenapa tidak muncul kemarin dia 9 volt ya. Yang di sini. Ini harusnya ada di sini input 9 volt dan di sini di atas 9 volt, mungkin 12 volt. Tapi tidak ada masuk di sini 12 volt. Kita cek dulu sama-sama. Hanya karena ini bermasalah di sini ya. Jadi saya tidak bisa melihat kemana dia perginya. Ini harus kita buka dulu dengan cara kita panaskan dulu. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia setelah saya cek, ini ternyata MOSFET-nya ada di sini, MOSFET di Q6 ya. Nah, itu. Jadi ini MOSFET 3 ampere 30 volt. Channel P ya. Kalau dari serinya seri berapa itu? Nggak tahu saya serinya seri berapa tadi ya? Mana dia nih? Nah, itu dia ya. Jadi ini kakinya patah sebelah. Setelah saya buka lemnya itu ya. Karena ada tadi lem menempel warna kuning dia. Tuh, nih. Oops, sorry. Dia ada satu kakinya nih, ini kelihatan ya.
Ini satu kakinya patah gitu, lepas dia copot karena lemnya itu terlalu kuat. Tadi lem yang kita panaskan itu terlalu kuat merekat di sini, terjadi getaran mungkin kan. Getaran itu disebabkan ini kan koilnya ini, koil yang ini ya. Nih ya, koil yang ini, bukan yang ini, salah yang ini. Koil ini kan besar nih, berat. Termasuk juga kapasitor ini berat. Jadi mungkin ada getaran, ikut bergetar dibuat oleh lem itu. Sementara lemnya merekat sama ini dan yang ini sangat sangat kuat gitu. Jadi dia bergetar, mungkin kakinya terangkat jadi putus. Nah ini pun kerasa hangat dia sudah. Tadinya nggak hangat, panas pun tidak gitu. Jadi efeknya di sini itu kalau kita langsungkan dia, nama apa namanya, kalau di speaker ampli seperti ini itu namanya speaker protektornya jadi hilang gitu. Pada saat kita hidupkan jedek, ya, kita matikan dia jedek gitu. Memang sih tidak begitu berpengaruh karena kan ini kan wattnya kecil ya, nggak ada pengaruh sebenarnya. Nah ini dia setelah kita ganti dia MOSFET-nya dengan dioda 4148 ya, 4148 ini dia kan ya. Dioda ini menggantikan MOSFET untuk standby, tapi setelah kita coba dia menjadi ada masalah baru ya. Kita lihat dulu, kita kasih hidup dulu dia ini. Nah sudah hidup. Nanti dia untuk standby-nya ini ya, ini kondisi hidup ya, kondisi hidup. Dia memakan tegangan ini biasa ya. Jadi nanti kalau hidup power dia mungkin bergantung lah, semakin kuat semakin banyak ampere yang dia butuhkan. Ini hanya 0,7 ampere aja ya. Tapi setelah kita matikan, anggaplah di kunci kontak ya, kunci kontak biasa dimatikan begini. Nah ini kunci kontak dimatikan begitu, tapi ternyata dia masih nyedot arus 0,27 ampere ya. Ini kondisi sudah mati nih ya. Karena ini tadi, karena diode ini harusnya kan dia di switching mati, dia switchingnya harus mati gitu. Nah jadi cara mengakalinya kita coba ke ini, dia ngambil langsung ke api ya, kabel warna kuning. Kalau di ini nih kabel kuning ini ya, sebenarnya dia terhubung langsung ke kabel kuning ini, input yang diambil dari dioda ini tadi. Nah kita coba nanti dia dari kabel merah ini, yaitu kalau dia punya ACC ya, ACC kunci kontak. Kalau ini sebenarnya dalam instalasinya yang kuning ini dia dihubungkan ke baterai yang kuning ini, tapi kalau yang ini dari kunci kontak yang merah gitu. Jadi kita coba dulu dari kunci kontak, nanti dari yang merah kita hubungkan ini, apakah masih dia nyedot di 0,26. Kita coba ya. Kita solder dulu. Kita sambung dengan kabel ini. Lalu kita sambung dengan jalur ACC-nya ya. Ini jalur ACC.
kunci kontak. Kita cobot dulu apakah itu berkurang ya, coba. Oke, ini sudah kita matikan. Dia oke, sip. Jadi dia menyedot arus itu hanya sekitar 0,01 ampere aja. Ini oke lah ya. Kalau 0,01 itu ini bahkan dia tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi itu berarti dia memang sangat kecil sekali menyedot arus baterai, jadi tidak akan membuat mobil ngedrop. Nah, jadi begini hasil kerja kita yang tadinya ini tidak ada suara ya, semua normal terhubung, tapi suara tidak ada, sama sekali nggak ada suara. Ternyata ininya komponen daripada MOSFET-nya itu, yang komponen di tempat saya yang namanya SMD itu nggak ada. IC SMD begini nggak bakalan ada ya. Resistor SMD, transistor SMD macam begini nggak ada di tempat saya. Dioda SMD nggak ada. Kita harus pesan ke Jakarta gitu. Nah, kebetulan ini di Jakarta pun tak ada. Saya cek di online itu nggak ada. Paling mungkin persamaan. Kalau persamaan mungkin ada, itu membutuhkan waktu dan belum tentu juga berhasil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya sudah berfungsi. Setelah saya cek semua fungsi-fungsinya tidak ada masalah, termasuk standby-nya, termasuk juga channel radio yang disimpan itu nggak berubah. Kita coba tes sekali lagi ya, biar kita hidupkan. Ini kondisi mati ya, kita hidupkan. Nice. Ini dia. Sekali lagi untuk memastikan tuh. Kita cek apakah radionya tadi yang 5,5 itu, 5,5 105,5 itu masih tersimpan di channel 2. Kita cek ini Bluetooth ya. Ini Bluetoothnya, ini radionya. Nah, ini masih tersimpan nih ya. Masih ada dia di sini 105,5 di channel 2 gitu. Nah, udah oke guys, sudah oke. Nah, teman-teman, ada yang perlu saya informasikan. Ketika kunci kontak dalam keadaan on seperti ini ya kondisinya, dan di posisi on kunci kontak, tapi ini kita matikan tombol dari sini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia masih tetap menyedot arus sebesar 0,5 ampere. Itu hanya bisa dilakukan ketika kunci kontak dalam keadaan hidup. Sebab ketika kunci kontak dalam keadaan mati, ini sama sekali jadi nol juga dia. Tapi kan tidak masalah, karena nggak mungkin orang menghidupkan kunci kontak mobil dalam jangka waktu yang lama, tetapi mesinnya tidak dihidupkan. Nah, pada saat mesin hidup, di mobil itu ada yang namanya dinamo cas. Dinamo cas ini akan memberi suplai arus kepada perangkat, kepada kipas angin, AC, lampu gitu. Jadi tidak menjadi masalah sebab mesinnya sudah bekerja memberikan arus, maka tidak akan ngedrop baterainya gitu. Jadi ini salah satu trik mengatasi ketika kita tidak menemukan MOSFET SMD untuk menggantikan komponen yang rusak. Nah, demikian analisis dan trik kita hari ini.